Baik, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tamara Lestari dengan NIM F02712310003. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari contoh kasus dan studi kasus. Dengan mata kuliah penelusuran informasi yang diampuh oleh dosen Ibu Atika Nurlatifah Hanum, SOS MA. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari studi kasus. Dari studi kasus ini pertanyaannya tuh ada dua. Yang pertama itu, seorang pemustaka mencari informasi terkait kota-kota di Indonesia yang didatangi oleh penjajah terkait rempah. Dan yang nomor dua itu ada seorang pemustaka mencari informasi terkait wilayah di Indonesia Timur yang memiliki potensial, yakni dapat diekspor ke luar negeri. Antara lainnya yaitu ada Ternate dan Tidore atau Maluku. Dikenal sebagai penghasil utama cengkeh, dua kesultanan ini menjadi pusat perhatian Portugis, Spanyol, dan Belanda. VOC akhirnya memonopoli perdagangan rempah di wilayah ini. Dan yang kedua itu ada Banda Neira atau Maluku, merupakan satu-satunya sumber pala dan fuli atau. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah saya bacakan. Untuk jawaban yang pertama itu, kota-kota di Indonesia yang didatangi oleh penjajah karena rempah. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara pada abad ke-16 didorong oleh tingginya pemerintahan rempah-rempah di pasar global. Nah, beberapa kota yang menjadi pusat perdagangan dan ekspor rempah serta mengalami kolonialisasi antara lainnya. Yang kedua itu ada Banda Neira atau Maluku. Ini merupakan satu-satunya sumber pala dan fuli di dunia saat itu, sehingga Belanda menguasainya dengan cara brutal, termasuk pembantaian penduduk lokal pada tahun 1621. Nah, dan yang ketiga itu ada Batavia atau Jakarta. Sebagai pusat administrasi VOC, Batavia menjadi penghubung utama perdagangan rempah dari Nusantara ke Eropa. Yang keempat itu ada Banten. Banten kota pelabuhan yang dikenal sebagai penghasil lada dan memiliki hubungan dagang dengan berbagai bangsa sebelum VOC menguasainya pada akhir abad ke-17. Dan yang kelima itu ada Makassar atau Sulawesi Selatan. Sebelum ditaklukkan oleh VOC pada tahun 1667, Makassar adalah pelabuhan bebas yang menjadi pusat perdagangan rempah khususnya cengkeh dan pala. Dan yang keenam itu ada Surabaya dan Semarang, berfungsi sebagai pusat distribusi dan ekspor rempah di berbagai wilayah, terutama setelah VOC mendominasi jalur perdagangan. Untuk jawaban yang nomor 2 itu ada wilayah di Indonesia Timur dengan potensi ekspor. Di Indonesia Timur ini memiliki berbagai komoditas unggulan yang berkontribusi dalam perdagangan internasional. Beberapa wilayah potensi beserta komoditas ekspornya meliputi, yang pertama itu ada Maluku. Maluku dikenal dengan hasil laut seperti ikan tuna dan kerapu, serta rempah-rempah seperti pala dan cengkeh yang masih menjadi komoditas ekspor utama. Dan yang kedua itu ada Papua. Papua sumber daya alam seperti
Tembaga dan Emas atau PT Freeport Indonesia. Kayu merbau yang banyak diekspor ke Tiongkok, serta perikanan seperti udang dan kepiting. Dan yang ketiga itu ada Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini menjadi salah satu penghasil terbesar rumput laut di Indonesia serta terkenal dengan ekspor garam dan ternak sapi ke berbagai daerah dan negara. Dan yang keempat itu ada Sulawesi Selatan dan Tangerang. Ini produksi kakao yang signifikan terutama di Kabupaten Luwu dan Kolaka. Kopi dari Toraja serta nikel yang menjadi komoditas ekspor utama di Tiongkok. Dan yang keempat itu ada 3 tahun perang Rusia dan Ukraina. Bagaimana awalnya terjadi? Nah, artikel ini menjelaskan latar belakang dan awal mula terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2020. Dan yang kelima itu 7 fakta perang Rusia dan Ukraina. Rusia terancam perang saudara. Artikel ini membahas perkembangan terbaru dalam perang Rusia dan Ukraina, termasuk serangan terhadap kapal perang Rusia dan ketegangan internal di Rusia yang berpotensi memicu konflik domestik. Selain itu, untuk memahami kebiasaan membaca masyarakat Eropa dan Amerika, berikut adalah 5 sumber referensi yang saya dapat. Yang pertama itu kebudayaan membaca di Indonesia dan Amerika Eropa. Bibliopedia. Artikel ini membahas perbandingan budaya membaca antara Indonesia dengan negara-negara di Amerika dan Eropa, menyoroti bagaimana membaca menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di negara-negara maju. Dan yang kedua itu ada belajar dari budaya membaca masyarakat di negara maju, Tanota Foundation. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki budaya membaca yang sangat kuat dan bagaimana hal tersebut dapat menjadi contoh bagi negara lain seperti Indonesia. Berikut adalah 5 sumber referensi yang dapat digunakan untuk memahami fakta terkait perang antara Rusia dan Ukraina. Yang pertama itu catatan rangkuman fakta terbaru perang Rusia-Ukraina. Artikel ini merangkum berbagai peristiwa yang terjadi selama 11 bulan. Pertama, invasi Rusia ke Ukraina dimulai sejak 24 Februari 2020. Yang kedua itu ada 7 fakta baru perang Rusia-Ukraina. Arab Saudi masuk Uni Eropa darurat. Artikel ini membahas perkembangan terbaru dalam konflik Rusia dan Ukraina, termasuk serangan drone Ukraina dan yang ketiga itu ada budaya literasi masyarakat Amerika. Untuk meningkatkan minat baca dan menulis, artikel ini membahas fenomena terkait minat dan kegiatan membaca menulis dan memahami informasi di Amerika Serikat serta faktor-faktor yang mempengaruhi budaya literasi tersebut. Yang keempat itu ada budaya literasi di negara-negara maju yang patut ditiru. Nah, ini menyoroti budaya literasi di negara-negara maju seperti Finlandia, Amerika Serikat, dan Inggris, serta
praktik-praktik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan minat baca di negara lain. Dan yang kelima itu ada menenggok budaya membaca atau buku di beberapa negara. Ini memberikan gambaran tentang budaya membaca di beberapa negara termasuk negara-negara Eropa dan Amerika Serikat serta faktor-faktor yang dapat mendukung tingginya minat baca di negara-negara tersebut. Baik teman-teman, itu tadi pemaparan saya mengenai contoh kasus dan studi kasus. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya, sampai jumpa dan selamat malam.